pujian yang kita sudah naikkan lewat kesaksian, lewat persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi satu berkat bagi kita semua. Tuhan akan kembalikan memberkati kita dalam kehidupan kita. Ya, baik. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih untuk pimpinan ibadah dan pujian untuk memberikan waktu untuk pelayanan hari ini. Dan yang ketiga, mungkin ada sidang jemaat yang baru pertama datang hari ini untuk ibadah bersama kami jemaat di Gereja Baptis Yerusalem ini. Sampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Baik, jadi hari ini saya khotbah secara terus menerus untuk dari kisah para rasul, ya. Jadi mulai dari pengutusan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus utus murid-muridnya, sampai hari ini kita masuk sampai Petrus dan Yohanes ditangkap dan dinaikkan ke pengadilan agama, pengadilan tertinggi di Yerusalem saat itu. Karena apa? Karena mereka memberitakan Injil. Karena mereka menyembuhkan orang sakit, karena mereka banyak melakukan mujizat, sehingga saat itu agama sebagai orang Israel itu mereka mempunyai agama, yaitu agama Yahudi Judaisme. Ya, jadi orang Yahudi Judaisme itu mereka punya Alkitab itu Kejadian sampai dengan Maleakhi. Kalau kita dari perjanjian lama yang tadi Kejadian sampai Maleakhi, baca kita Matius sampai Wahyu. Ya. Jadi hari ini kita orang Kristen percaya supaya firman Tuhan yang disampaikan dalam perjanjian lama itu sudah dikenapi oleh Tuhan Yesus. Dan untuk menyampaikan ini Tuhan Yesus menetapkan ke-12 orang itu. Dan hal ini yang mereka tidak tahu oleh agama mereka, yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi itu, orang Yahudi itu mereka ibadah itu dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan semua hukum yang diajarkan oleh Musa, ya. 10 hukum yang disampaikan di Keluaran pasal Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Jadi di sana itu 10 hukum ini, di mana Tuhan sudah memberikan 4 hukum itu supaya orang Israel, orang Yahudi itu supaya mereka taati Tuhan secara pribadi dengan Tuhan, dengan masing-masing pribadi, ya. Jadi di sana diajarkan, akulah yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan, tanah di mana kamu dijajah, diperbudak, sehingga saya membawa kamu keluar dari tanah Mesir, sehingga tidak boleh ada Allah lain yang kamu menyembah. Ini Tuhan taruh hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain. Ini Tuhan taruh hukum pertama. Ini orang Israel pegang teguh, dan mereka tidak mau menyembah yang lain-lain. Dan mereka tidak mau orang lain datang terus ibadah di gereja mereka, bait Allah mereka itu dengan nama lain, mereka khotbah di situ, mereka tidak mau. Makanya yang pertama itu mereka salibkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bilang, bait Allah ini saya runtuhkan dan saya akan bangun lagi hanya dalam waktu 3 hari, dia bilang. Tapi maksudnya adalah kematian dia itu akan merubah semua kepercayaan mereka, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan anugerah kepada mereka. Tapi orang Israel mereka pengertian lain, akhirnya sama mahkamah agama yang tadi kita baca ini, sama mereka putuskan Tuhan Yesus hukuman mati. Tetapi hari ini kita akan lihat mahkamah yang sama juga hari ini ditetapkan. Petrus dan Yohanes mereka tetapkan. Hukuman apa yang mereka tetapkan ini kita akan lihat sebentar. Ya, inilah orang Israel yang mereka taat kepada hukum-hukum Tuhan. Baru hukum Tuhan yang kedua adalah Keluaran pasal 20 ayat 3-4, ya. Itu dikatakan tidak boleh Allah lain, tidak boleh kamu membuat patung yang menyerupai apapun.
Yang ada di atas di langit, yang ada di bawah di bumi, yang ada di bawah bumi, di bawah langit, dan sujud menyembah kepadanya. Ini hukum kedua yang ditaati oleh orang Israel. Baru hukum ketiga saya sampaikan, tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini hukum ketiga. Baru hukum keempat Tuhan sampaikan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari Minggu itu harus datang, hari ibadat itu harus datang, tidak boleh kamu pergi. Karena Tuhan sudah memberikan 6 hari kita untuk bekerja untuk pekerjaan kita masing-masing. Jadi ini ada 4 hukum yang Tuhan tetapkan untuk membangun manusia pribadi dengan Tuhan. Nah, ini orang Israel betul-betul taati. Baru satu hukum yang Tuhan tetapkan, hukum kelima itu, supaya setiap kita manusia supaya menghormati orang tua. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya umurmu panjang. Nah, ini Tuhan taruh satu hukum saja untuk kita supaya hormati orang tua. Baru ada 5 hukum lagi Tuhan tetapkan supaya bagi kita mengatur dengan sesama, supaya kita baik dengan sesama. Ya, Tuhan tetapkan 5 hukum ini untuk mengatur kita dengan sesama yang lain. Mulai dari hukum ke-6, jangan membunuh. Maka Tuhan Yesus pun sempurnakan hukum jangan membunuh, jadi dia kasih turun lagi jangan marah. Karena kemarahan itu akan awal dari pembunuhan. Tuhan Yesus sempurnakan lagi. Jangan berzina. Nah, Tuhan Yesus sempurnakan lagi, siapa yang menginginkan melihat laki-laki atau perempuan atau sesuatu dan menginginkan sudah berzina, itu Tuhan Yesus sempurnakan lagi hukum ini, hukum yang sesama ini. Baru hukum yang ke-8, jangan mencuri. Jadi kita tidak boleh mencuri, tapi kita harus bekerja keras. Dengan hasil kerja keras ini kita menikmati. Kalau kita memang inginkan itu, kita minta. Oh, saya dapat perlu ini, jadi mama saya bikin saya seperti itu. Ini hukum ke-8. Baru yang ke-9 itu baru tidak boleh fitnah, tidak boleh menjelekan, ya, jangan fitnah. Kita tidak boleh bicara orang sembarang. Karena kita orang itu kita marah itu tidak boleh. Karena kita marah sembarang, kita akan jadi hubungan kita dengan orang itu jadi tidak baik. Baru yang terakhir adalah jangan inginkan punya sesama, jangan menginginkan istrinya, hambanya, atau inginkan rumahnya apapun. Jadi ini 10 hukum Tuhan ini yang ditetapkan ini orang Israel itu mereka pegang orang Yahudi. Dan mereka melakukan dengan setia, dengan hukum-hukum yang lain. Makanan yang mana mereka boleh makan dan yang tidak boleh makan, mereka lakukan betul-betul luar biasa. Makanya Tuhan Yesus sering mengkritik mereka, kamu memang taati hukum itu dan kamu memang kelihatannya dari pakaian kamu kelihatan, tapi di dalam kehidupan kamu tidak lakukan. Nah, ini Tuhan Yesus sering kritik. Karena itu mereka dengan marah waktu itu mereka salibkan. Inilah hukum-hukum yang ditaati oleh orang Israel yang kita sebutkan. Dan hal seperti ini juga kita juga harus hari ini. Kenapa pentingnya kisah para rasul ini? Ini sama dengan awal penciptaan. Kalau kita kuasai penciptaan dan kejadian hari pertama Tuhan menciptakan apa sampai hari ke-6, baru hari ke-7 kita berhenti. Tapi kalau kita tidak kuasai kisah para rasul ini nanti sama juga kita nanti gagal. Makanya beberapa hari ini saya betul-betul siapkan khotbah ini supaya kita tuh kuat. Kuat dalam arti supaya kita tetap pegang firman Tuhan, kebenaran. Dan kebenaran itu selalu kita membelanya. Ketika kita membela kebenaran itu, Tuhan sendiri akan membela kita. Walaupun ketika kita membela kebenaran, kita jadi kena masalah, persoalan, Tuhanlah akan hadir, dia akan membantu membela kita. Karena kebenaran itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Maka hari ini kita akan lihat di mana Petrus dan Yohanes ini mereka diadili, dinaikkan pengadilan karena mereka itu memberitakan Injil dan terlebih lagi mereka sembuhkan orang sakit. Ya, orang sakit ini firman Tuhan katakan dia sudah 40 tahun. 40 tahun dia sakit sejak lahir. Ya. Sejak lahir. Ya, saya baca, jangan sampai saya dibikin. Jadi saya harus baca firman Tuhan supaya ada buktinya. Buktinya dia sakitnya sejak lahir di sini. Ini yang kita sudah dengar. Petrus kisah para rasul pasal 3
ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi orang ini lumpuhnya sejak lahirnya. Jadi baru lahir bayi sudah lumpuh. Sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Jadi keluarganya itu setiap hari, bukan hanya besok hari ini istirahat, baru besok, baru naik lagi, besok lusa istirahat, tidak, setiap hari. Setiap hari mereka pikul orang sakit ini, bawa taruh di depan tempat masuk jemaat gereja ini. Atau bait Allah saat itu. Supaya orang-orang yang datang ibadah itu, mereka ada berkat, supaya mereka kasih dia. Sehingga dia itu hidup dari uang itu. Nah, sejak itu, orang ini ketemu dengan Petrus dan Yohanes. Ya, selanjutnya, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ane emas dan perak lekwe, karo 40 tahun nang dia nanai. Yesus hendak apa anda tuna, ya baki anda tua negara, menegara. Gara-gara orang disembuhkan ini, orang lain itu ada yang terima, akhirnya banyak yang percaya. Wow, biar ini betul ini. Nama Yesus punya kuasa, akhirnya mereka banyak yang terima Tuhan Yesus. Ya, jadi itu. Jadi ayat dia orang ini. Jadi dari kisah kita bacaan tadi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 22. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi selama 40 tahun itu juga orang sakit itu ada di depan bait Allah. Dan hal ini orang-orang imam-imam, orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi tidak bisa sembuhkan. Walaupun orang sakit itu ada di itu. Tetapi hari ini hanya Petrus dan Yohanes masuk dengan nama Yesus, orang itu sembuh. Akhirnya orang ini karena disembuhkan, dia waktu itu ketika Yohanes dan Petrus ini dinaikkan di pengadilan, dia datang bersama mereka. Dia bilang mungkin begini, kenapa ini saya sudah disembuhkan, baru kenapa orang ini kamu salahkan lagi? Saya tadi sudah susah, saya tadi sudah menderita, baru hari ini mereka sudah sembuhkan saya, dengan kesembuhan saya ini kamu bawa orang-orang ini ke pengadilan. Mereka tidak salah seperti itu, baru dia ikut terus. Jadi seperti ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 14. Tetap Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi ini orang yang memang menderita ini sudah disembuhkan. Sekarang dia sudah, keluarga sudah tidak menderita lagi karena keluarga ini setiap hari mereka angkat, mereka pikul mungkin yang satu hari mungkin 4 orang, mereka pikul taruh di situ. Mereka sudah semua senang. Tapi bagi orang-orang Yahudi ini tidak bisa, mereka tidak bisa terima. Karena kalau mereka sembuhkan itu harus atas nama Allah, bukan atas nama Tuhan Yesus. Ini pengertian mereka begitu. Maka di bait Allah itu ada kolam Bethesda. Kalau di situ orang-orang sakit itu biasa taruh di sana supaya ada malaikat turun, siapa yang duluan masuk orang itu sembuh. Begitu. Atau waktu itu waktu zaman Nabi dia doakan dia sembuh. Tapi Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang ini ya nabinya mereka itu sudah dia sembuhkan. Tapi mereka belum terima. Makanya
mereka marah dan mereka naik pengadilan. Ya, jadi dan saya kasih tema, Pak Guru kasih tema di situ. Jadi saya kasih tema, keputusan Tuhanlah tetap kita laksanakan. Pak Guru kasih tema bisa toh? Jadi temanya keputusan Tuhanlah kita tetap lakukan. Karena Mahkamah Agung ini mereka tetapkan tidak boleh lagi Petrus dan Yohanes itu tidak boleh memberitakan Injil lagi, dilarang keras. Nah, tetapi Yohanes dan Petrus bilang tidak. Keputusan kamu itu keputusan manusia. Kita tetap melakukan penginjilan. Nah, jadi mereka ambil keras keputusannya. Ya, sesuai dengan ini. Kita akan baca di situ. Jadi keputusan. Jadi Kisah Para Rasul 4 ayat 16. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan ayat 18, Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Nah, jadi ini mereka betul-betul larang, tidak boleh bicara lagi dalam nama Yesus. Kami larang keras. Kalau kamu bicara lagi, kita akan tangkap dan masukkan penjara. Ya, tapi apa yang jawab Petrus dan Yohanes ayat 19? Nah, ini jawaban mereka. Petrus mereka membela. Petrus juga tidak mau kalah dengan pengadilan. Dia pegang janji Tuhan, yaitu kau harus pergi memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu dari bait Allah itu, rumah Tuhan itu. Sampai keluar lagi di luar Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Petrus dia pegang ini, maka dia jawab, ya. Dia jawab begini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang kami telah dengar. Jadi mereka bilang, Petrus dan Yohanes bilang, tidak mungkin kamu melarang kami untuk memberitakan ini, karena ini perintah dari Tuhan Yesus. Kita disampaikan melalui Tuhan Yesus supaya kita pergi memberitakan Injil di seluruh dunia, supaya semua orang itu percaya, dibaptis, diselamatkan. Jadi kamu kalau melarang kami, tidak mungkin kami akan taati itu. Kami tetap memberitakan Injil. Jadi mereka tetap memberitakan Injil. Akhirnya apa? Mereka ini akhirnya ditangkap. Itu tadi panggilan berbakti. Akhirnya panggilan berbakti tadi, kita panggilan berbakti baca seperti ini. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat 20. Jadi ya, kita akan di sini kita lihat di sini Tuhan Yesus atau malaikat-malaikat Tuhan lepaskan mereka. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Jadi karena Petrus dan Yohanes yang mereka sudah larang ini, mereka tetap memberitakan Injil di bait Allah maupun di kota. Mereka ditangkap dan dimasukkan penjara dan dikunci dan ada pasukan jaganya berlipat-lipat. Tetapi kita lihat di mana apa yang dilakukan oleh Tuhan karena mereka memberitakan kebenaran itu. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya ayat 20.
Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Jadi Tuhan Yesus ini dia kasih tahu, kamu sekarang saya kasih keluarkan lagi. Mereka tangkap kami tapi keluarkan lagi. Pergi beritakan Injil bukan di tempat-tempat rumah-rumah, tapi di bait Allah, rumah Tuhan. Kamu beritakan Injil lagi di situ. Jadi hari ini Tuhan kehendaki kita tetap memberitakan Injil, tetap membela kebenaran. Maka sama juga Tuhan akan membela kita. Jadi mungkin kita ada masalah, kita beda-beda. Hari ini Petrus dan Yohanes mereka dimasukkan pengadilan karena mereka memberitakan Injil. Tetapi hari ini juga mungkin kita ada masalah karena masalah macam-macam juga kita bisa dimasukkan tahanan ke apa, tapi kita harus pegang kebenaran. Kalau kita salah ya kita harus salah. Kita masukkan penjara, kalau kita salah ya salah, ya toh. Ya. Jadi kita harus hidup bertanggung jawab, ya. Kita harus belajar hidup bertanggung jawab, hidup melakukan yang benar. Saya tidak mau orang tua laki-laki kawin baru istrinya tinggalkan kawin lagi, tidak boleh. Itu kejahatan kemanusiaan, ya. Itu Anda harus dimasukkan penjara supaya Anda bertobat di sana. Itu paling kejahatan, tidak bagus. Karena kita orang baptis itu diajari bertanggung jawab. Kita harus tanggung jawab kan orang punya anak-anak. Ya, orang punya anak-anak kita harus tanggung jawab. Kalau kita sudah kawin, kita sudah tidur, mereka harus nikah. Ini. Harus nikah, bertanggung jawab kepada siapa? Tuhan bilang pertama kita bertanggung jawab kepada Tuhan melalui 4 hukum tadi. Kita juga bertanggung jawab kepada orang tua melalui hukum kelima. Kita juga bertanggung jawab melalui 5 hukum tadi kepada sesama. Tuhan sudah taruh 3 hukum ini untuk mengatur itu. Maka tidak boleh kita sakiti satu sama yang lain, ya. Makanya kita sebelum kawin itu harus lihat dulu, ya. Harus kita beri keputusan. Oh, saya betul-betul saya akan tanggung jawab perempuan ini. Saya tanggung jawabkan kepada Tuhan, orang tuanya, masyarakat. Baru kita kawin, ya. Tidak boleh main-main ke orang punya anak kawin tinggal itu tidak boleh. Itu orang gila kan? Itu tidak boleh. Saya setuju orang-orang begitu masukkan penjara, ditangkap. Jadi gitu. Jadi harus jangan nanti sampai hal-hal begitu baru kita masukkan penjara. Penjara itu mungkin tidak apa-apa, tapi harus kebenaran ini juga kita juga harus dimasukkan penjara karena kebenaran. Hari ini kita lihat. Oke. Jadi ini saya akan marah karena kita sudah biasanya kita bikin gereja itu supaya semua orang itu tanggung jawab untuk supaya ikuti firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, tapi hanya kita biasa-biasa saja. Kita biasa-biasa saja, itu tidak boleh, ya. Gereja bilang jangan merokok, jangan mabuk, jangan makan pinang. Harus kita hidupnya harus tegas, ya. Jangan berjudi, kita jangan boleh berjudi, harus tegas. Itu tujuannya untuk selamatkan kita semua. Ya, jadi kembali lagi, itulah sebabnya kasih tema keputusan Tuhan. Jadi Petrus dan Yohanes ini mereka pegang pada keputusan Tuhan, walaupun mereka harus dipenjarakan. Tapi keputusan Tuhan inilah mereka pegang. Sehingga karena pegang walaupun dimasukkan penjara, tapi Tuhan tetap keluarkan mereka. Tahu alan keputusan yang berat ni pigan belum gorak. Aku ini malu ya roh penjara mambugi. Umaru wona biar ko Allah yang gua ada gini ya ko. Mayang dal Yohanes Petrus berala ni orang yang baka aku ini kaya maro penjara biar ko ali Yesus ya benar undi nari benar umbiawan hari onda Allah ni orang kembali orang nari umbiak wara. To bari jira aku Abu Allah dan nabi nabi ko to bari tantangan gua masalah gua hampir gua ngebah gua Allah ni gua ada gini ya ko. Ya biar kita kalau kita. Amin kah tidak? Ya amin. Jadi kita pegang kebenaran, banyak tantangan kita, tapi kita percaya itu akan selamat. Dan hari ini juga kita punya jemaat, Wendana, beberapa orang mereka masuk DPR ini, calonkan DPR. Kita percaya kalau mereka itu untuk Tuhan, pasti mereka masuk. Ya, jadi mereka akan masuk. Yang penting kita berdoa dan mereka harus berjuang di bawah. Jadi gereja kita tetap berdoa, kita punya jemaat ini supaya mereka masuk lagi. Karena tahun yang lalu kita doakan Pendana sudah jadi DPR, dia kembali bangun gereja lagi. Itu hasil doa kita. Kita berdoa, kita kasih suara.
Jadi tadi saya menjelaskan itu sesuai tema saya. Jadi tema saya begitu. Jadi tema aslinya Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ya, jadi Petrus dan Yohanes di mahkamah agama. Jadi tapi mahkamah agama ini keputusan Petrus dan Yohanes itu ditetapkan tidak boleh memberitakan Injil. Atau tidak boleh sampai itu akhirnya keputusan itu. Tapi Petrus dan Yohanes tetap melarang dan mereka memberitakan Injil. Maka hari ini juga sebagai kita anak-anak Tuhan, saya dari mimbar ini sampaikan supaya kita tetap menyampaikan firman Tuhan. Tidak ragu-ragu kita tegur orang mabuk. Tidak boleh mabuk-mabuk di sini, tidak boleh. Ya toh, kita sampaikan itu selamatkan. Karena kita mabuk terus, nanti mata kita jadi buta. Biasanya ada yang kalau tidak mati, biasanya mata jadi buta, orang mabuk terus. Kalau tidak, dia punya hartanya habis untuk buat mabuk. Karena itu tua-tua gereja yang ingatkan itu selamatkan kita. Kita kalau mabuk seperti itu. Ya, jadi itu saya sampaikan mungkin tema saja. Tapi bahan khotbahnya saya belum sampaikan. Tapi saya akan sampaikan sesingkat-singkatnya saja. Pertama, Petrus dan Yohanes, Kisah Para Rasul pasal 4. Jadi saya akan jelaskan ayat-ayat yang saya belum jelaskan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepada pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ya, jadi hari itu Yohanes dan Petrus ini mereka lagi pelayanan di bait Allah itu, dan mereka sampaikan bahwa di dalam Yesus itu besok kamu mati tapi ada kebangkitan juga. Selain kamu Tuhan disembuhkan, ada kebangkitan. Kamu akan banyak berkat yang kamu terima, sampaikan seperti itu. Tapi orang-orang Saduki ini, orang-orang Yahudi ini, mereka datang marah, langsung tangkap dan mereka dimasukkan penjara. Ini yang bait pertama yang kita lihat. Baru yang keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi di sini ada dua kubu. Jadi ada orang-orang yang tolak ini, mereka kubu dari kepala-kepala gereja, imam-imam mereka dan orang-orang yang lain itu mereka tolak. Tetapi banyak juga yang terima Injil ini, yaitu mereka bilang jumlah sudah 5.000 orang. Ya, jadi kita akan melihat Tuhan Yesus hanya waktu itu pilih 12 orang. 12 orang ini akan lagi bertambah jadi 100 orang. Kita baca dalam Kisah Para Rasul ayat 14-15 itu sudah jadi 100 orang. Setelah itu kita seterusnya Kisah Para Rasul pasal 2, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus khotbah lagi, jumlah mereka itu sudah 3.000 orang. Dan sekarang ini Petrus dan Yohanes khotbah lagi sudah jadi 5.000 orang. Kalau 5.000 orang maka gereja ini kalau 5.000 orang ini tidak cukup. 5.000 orang itu kayak kita bikin bangun gereja kayak stadion sepak bola. Baru orang 5.000 orang itu bisa nyambung situ. Kenapa jadi orang bertambah terus? Karena Roh Kudus. Petrus dan Yohanes ini mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka menyampaikan, sehingga jumlah orang bertambah terus. Terus sekarang sampai hari ini berapa manusia sampai tahun 2023 ini? 2023 ini kita jumlah penduduk di dunia ini kurang lebihnya 7 miliar 888 orang. Dari itu sekarang orang Kristen itu ada 2 miliar 500 sekian ada sekarang. Dari 12 orang, dari 100 orang, dari 300 ribu orang, 5.000 orang sekarang sudah jadi 2 miliar 500 orang. Dan ini sesuai firman Tuhan. Dari 2 miliar orang ini harus kita juga memberitakan Injil sampai 7.000 orang, 7 miliar ini semua orang percaya. Baru Tuhan Yesus akan datang, karena itu sudah Tuhan Yesus sudah bilang begitu. Hari dan jam tidak tahu, tapi Injil ini akan disampaikan ke seluruh dunia. Semua orang bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat, maka akan jadi hari
apa tiba saatnya Tuhan Yesus akan datang. Itu Tuhan Yesus sudah sampaikan begitu, sudah jelas di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14 sampaikan bahwa Injil ini akan sampaikan seluruh dunia. Semua orang percaya baru Tuhan Yesus akan datang. Tapi Injil ini belum sampaikan, orang lain belum dengar, Tuhan Yesus tidak mau datang. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mau orang lain itu masuk neraka. Karena itu hari ini kita bersyukur karena kita sudah menerima Injil. Karena misionaris begitu datang, mereka penginjilan di kita di atas. Jadi kita juga termasuk orang yang bersyukur karena penginjilan masuk di kita pada daerah ini, baik di Kimi. Kimi itu masuk tahun 1930-an, 30-an, 40-an, mulai dari Indonesia masuk. Tapi kita baptis yang Katolik yang ada di atas dan Gidi itu masuk tahun 40, 50, 60. Kita baru saja. Baru tapi gereja itu begitu berkembang luar biasa melalui orang-orang tua kita sampai hari ini ke Timika. Nah, jadi itulah tetap kita pegang dan memberitakan Injil. Ya. Itu baik poin 1, 2, 2 yang saya sampaikan. Dan sekarang ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Pada keesok harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dari ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ya, jadi hari ini mereka orang-orang imam besar itu mereka mengadakan sidang besar untuk sidangkan Petrus dan Yohanes. Ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian ini? Jadi dari sidang itu mereka dari mahkamah mereka sampaikan dengan nama siapakah atau dengan siapa yang suruh kamu sehingga kamu bertindak seperti itu? Kamu menyampaikan khotbah, datang berani-berani khotbah di Bait Allah ini, menyampaikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kamu menyampaikan Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Siapa yang kasih tahu? Baru Petrus mulai jawab. Ya. Mulai jawab. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ya Petrus no berkie ko korera no yora loner. Hai pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit yang harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ulwai, ira kami malu ekoran kue koran ino, yai malu ekoran ino pam kelema na kota, kelema roni wonde kota. Dia apa anjio selama 40 tahun ekoran no aji le koran waro wondero pengen dilang kota di ulwai na tia yora kala. Yora nari ki tokeno Tini pan lekwe ab indra lege pora ini garam. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Tingino kiro boarer akmi Israel menolak begini do lipi ni bo kini nuan ni bo nuyor garam. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Tingino bakine mo kira Yesus ko bitin kita na salib e wakwi e ro ko bre ko ko ala no ni pagari mi pagara ko no la pagara ko ke mo pala gara en ko ka buat en da ngai yora ke na men da ngai andi le ke pagara ya ro me li pini bo yora kala yora ngari sebelah salonar. Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus itu juga malu orang bona pada kowe ara kun na dakan ara aku na buat dia wala no ara aku ni na dar ko selamat kena popa won orang no ara kowe kina ko wa kota nu yo ara tiga no ayat 12 orang mana dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tiga no ki lepi ni bo o vem braime bora naime kue braime a ko membe bo ba inda daria bore bo pandore lega ardo ambire Yesus inda tiar me ki lipi ni bo tingna Yesus terima ni pun terbiar orang.
Oh, yang orang begini goyang cara. Ini timba kalau dari ini 10 kum. Saya nak bawa nak bakaran deh nak. Ini alane bana 10 kum ekor bana bana bakaran deh Lego yang dah Yesus hendak bana bana kum Yesus terima ni orang. Jadi hari itu bana merubah total ekra. Mereka merubah orang Petrus dan Yohanes merubah total kepercayaan orang Yahudi. Merubah. Orang pakai ida aku minum pikiran yang keluar garam. Ini pikiran negara ayat ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini ingin yang botang blok akli Taurat warak imam besar warak ini kan ini lo najo Yohanes Petrus ini lo ini lo ini imdal sekolah lewat nama nelayan yang buat karena aku wala na banar mi ko le jare bom dum duwe wone biar ini ada na wakira ina makanya yang lain mereka percaya ya. Jadi orang yang lain orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang lain imam-imam itu mereka heran karena Petrus dan Yohanes ini adalah mereka tahu itu mereka itu orang tidak sekolah Alkitab. Mereka itu tahu maknanya mereka nelayan ikan biasanya mereka nelayan ikan dan pengikut Tuhan Yesus. Tapi mereka bisa menjelaskan firman Tuhan, maka mereka kagum-kagum dan heran-heran. Nah, setelah itu mereka sekarang ambil keputusan. Keputusannya tadi mereka ayat berikutnya. Yang bakal ada keputusan sekarang. Ayat 14 ini saya sudah tadi jelaskan. Ini anti legat karena ada di situ. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ari jangan pakai aja, wone bari ko me wala ini wone geba melawan dia bari ko me aba di lagi ngarko bono arba di karo lagi karan ini maru ngam ko ini jangan ari ndak keputusan ko bono ari keputusan negara. Ayat 15 dan 16 ini keputusan. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan tidak dapat menyangkalnya. Walau abi andi lega para bukan matu aku mau ni anu arben hukuman ko orang do aku be andi lega para hukuman beradu walam gori ni raru hukum lempar dalam garai pikiran ke orang. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nah, jadi keputusannya tiar. Jadi joror obare kota ko nda pratia bu kuliah kota kara me ko lu ne Jesus nda bala joran na ko jora ko Yohanes Petrus no konden ki jorane na bi rati ki kino ne ba ko jira la ne nda rati Yesus ne eber ki udah kano satu kisah para rasul pasal 1 ayat 8 baca nolane kalau Roh Kudus turun kamu akan memberitakan Injil dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sudah tiada orang ada ekumen, kita sudah tadi ada legaro. Jangan hari yang ada pelayanan negara negara. Mereka ada kesimpulan itu kabar. Mereka lalu nak banyak tinggal baik, nak banyak orang dari nak Kone baik banyak kone masalah apapun, ya masalah keluarga, masalah apapun, kalau masalah tanah ini juga kalau itu kita benar, tetap Tuhan jaga kita. Tuhan memelihara kita. Jadi tetap kita pegang yang benar itu. Bahkan kita lakukan. Kalau ada yang salah, itu tetap kita harus perbaiki. Ada nasihat, masukan yang kalau salah. Misalnya kita malu tegur kita cepat perbaiki. Ya, tidak boleh anggap orang yang tegur kita itu dia ini tidak boleh. Karena Tuhan akan memakai setiap orang untuk memperbaiki kita, mentegur kita. Maka kita akan diberkati Tuhan. Jadi sesuai dengan Bapak kembali firman Tuhan kan begitu. Kita minta maka diberikan, cari maka mendapat. Tetapi ada catatannya, yaitu catatannya apa?
Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, baru bisa. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 7. Kita tinggal di dalam Tuhan, menjadi pelaku, baru berkat itu datang. Tapi kita tidak pelaku, hanya datang hari Minggu biasa. Biasanya Tuhan tidak bisa memberkati kita. Ya, jadi harus ikut Tuhan, kita selalu harus tahu. Allah memberkati kita, Allah livre bahwa Allah berkati lagi. Iya Allah ne koreng dia kalau ini nanti Allah berkati di negara. Biasa saja. Dari kuno kayak to banarek loh. Tidak alam panen, kalau gini belum goreng, air mengorek panen, tidak akan dapat berkat. Ambil anjing Tuhan sembuhkan. Ambil masalahnya bakar kue ya lawan dia yang ada terima kasih. Jadi kemarin saya khotbah ini tujuannya seperti itu. Tujuannya supaya diberkati Tuhan. Khotbah saya itu supaya kita diberkati Tuhan, kita juga jadi berkat di sini dan di surga. Maka kita harus khotbahnya seperti itu. Ya. Khotbahnya tidak bisa enak-enak begini tidak ada. Ya, jadi kesimpulannya kita tetap melakukan keputusan Tuhan, maka keputusan Tuhan itu akan menolong memberkati kita dalam berbagai tantangan dan tantangan yang akan datang. Tobe ko, jebe ala na banacere na ko eme, ala nge tantang da ala yang ada gin met ala da be balase na onu, ala na tati tobe ko. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan benar, Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, supaya kami tetap melakukan keputusan Tuhan, bukan keputusan manusia. Di mana keputusan manusia, Petrus dan Yohanes, mereka dilarang untuk memberitakan Injil. Tetapi Petrus dan Yohanes katakan, itu bukan keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan adalah kita tetap memberitakan Injil. Orang sakit kami harus sembuhkan, orang lumpuh harus kita sembuhkan berjalan. Dan orang sakit harus kita doakan. Dan berita Injil harus kita sampaikan supaya semua manusia diselamatkan. Dan firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Jemaat Tuhan yang hadir hari ini, Tuhan, kalau mereka sudah aminkan firman ini, Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau memberkati kami semua. Dan tolong kami, firman Tuhan itu kami simpan dalam hati kami dan kami melakukannya. Sehingga kami akan jadi berkat bagi keluarga kami, anak-anak kami, gereja kami, dimanapun kehidupan kami bekerja. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk kondisi Papua yang ada, keamanan yang ada ke dalam tangan Tuhan ini. Semua orang Papua yang ada di sini, baik masyarakat Papua maupun masyarakat pendatang ada, kiranya Tuhan pertolongan yang sama yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, waktu saya kembalikan ke pimpinan ibadah dan pujian. Tuh, terima kasih ya. Ini paling guys. Terima kasih.